Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada sore hari ini kita itu akan membahas tentang sistem koordinasi. Nah, sebenarnya sistem koordinasi pada makhluk hidup itu berkaitan dengan bagaimana cara tubuh kita itu mengatur gitu siklus dan regulasi yang ada di dalam dirinya. Nah, berkaitan dengan hal itu, di mana dalam melakukan koordinasi itu tubuh bisa melalui dua cara. Yang pertama itu melalui sistem saraf dan yang kedua itu melalui sistem hormon. Nah, di sistem saraf itu dia itu berkaitan dengan sel saraf gitu. Nah, mungkin bagi teman-teman yang lupa sel saraf itu yang kayak gimana, sel saraf itu yang seperti ini. Oke. Nah, di mana bedanya sistem saraf dengan sistem hormon? Kalau sistem saraf itu dia itu melalui sel saraf, sedangkan sistem hormon itu dia itu melalui suatu yang dinamakan kelenjar gitu. Nah, apa itu kelenjar? Kelenjar itu ya fungsinya yang menghasilkan hormon. Nah, di dalam tubuh sendiri, kelenjar itu ada banyak jenis dan tipenya, di mana salah satu contohnya itu misalnya itu pada tenggorokan kita ada kelenjar tiroid. Bentuknya itu seperti ini. Nah, tapi sebelum itu kita tuh kakak mau membahas gitu. Apa sih bedanya antara sistem saraf dengan sistem hormon? Nah, tapi mungkin teman-teman kan udah dapat gitu gambaran tentang sel saraf itu yang seperti apa dan dan sistem hormon itu yang seperti apa juga gitu. Nah, perbedaan antara sistem saraf dan sistem hormon itu sebenarnya bisa dilihat yang pertama itu dari kecepatan rangsangan. Sebenarnya ini kecepatan dan area rangsangannya. Dan area rangsangan. Nah, pada sistem saraf, ketika dia itu, oh ya, apa itu rangsangan? Nah, sebenarnya ketika suatu tubuh bergerak atau melakukan suatu aktivitas, tubuh itu pada dasarnya dia itu memerlukan suatu yang namanya stimulus. Nah, tubuh itu bergerak karena ada suatu stimulus tertentu yang membuatnya bisa yang menjadi pemicu gitu agar sistem saraf ataupun sistem hormon hormon ini dia itu bekerja. Nah, pada sistem saraf rangsangan kecepatan rangsangan itu cepat, namun areanya terbatas. Nah, maksud sistem saraf ini menyampaikan rangsangan dengan cepat dan areanya itu terbatas. Nah, contohnya gitu. Nah, berkaitan dengan hal itu kita itu gini-gini. Nah, gini kan ada manusia. Nah, sistem saraf itu dia itu disebut dengan sistem yang rangsangannya itu cepat dikarenakan dia itu untuk transmisi sinyalnya itu menggunakan listrik gitu. Nah, kita tahu semua kan kalau listrik itu cepat. Nah, lalu kaitannya dengan kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Nah, misalnya kan kalau contoh suatu yang dirangsang dengan saraf itu seperti kita menginjak paku. Misalnya ada paku. Nah, ketika seseorang itu menginjak paku, dia itu akan refleks untuk mengangkat kakinya. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena dia ini dipengaruhi oleh sistem saraf. Nah, berarti terbukti gitu. Kalau rangsangan yang diantarkan oleh sistem saraf itu cepat. Nah, kenapa dia disebut areanya terbatas?
Karena pada perangsangan dengan sel saraf ini, dia itu pada suatu sistem ataupun organ yang tertentu gitu. Nah, dia ini kan hanya pada sel-sel saraf yang ada pada di sini-sini di yang terkena oleh paku saja gitu. Maksudnya bukan berarti dia itu bagian yang terkena oleh paku itu merupakan suatu yang hal yang kecil gitu atau suatu area yang terbatas, tapi maksudnya itu dia itu area yang sistem saraf ini hanya di sini saja gitu. Itu hanya berkaitan dengan respon paku saja, hanya berkaitan dengan respon yang kecil gitu. Respon yang kecil. Nah, hal itu jauh berbeda dengan yang ada pada sistem hormon. Di mana pada sistem hormon, kecepatan dan area rangsangan pada sistem hormon itu bisa dikatakan lambat, namun areanya luas. Nah, contohnya, misalnya pada kelenjar pankreas. Nah, sistem hormon kan tadi dari kelenjar. Nah, kelenjar itu kan ada banyak jenisnya. Salah satu jenisnya itu selain kelenjar tiroid, ada juga kelenjar pankreas. Nah, kelenjar pankreas ini sebenarnya gambarnya kurang merepresentasikan, tapi ya sudahlah gitu. Mungkin teman-teman bisa melihat gambar yang lebih visual di Google untuk ya. Tapi intinya pankreas dia itu nantinya akan menghasilkan suatu hormon yang dinamakan hormon insulin. Nah, hormon insulin itu apa? Hormon insulin itu yang berperan dalam menurunkan gula darah. Nah, di mana dalam penghantaran hormon insulin ini dia itu bisa dikatakan lambat. Tapi untuk mekanismenya nanti saja kita bahas. Nah, kenapa dikatakan areanya luas? Karena efek dari hormon insulin ini dia itu berlaku untuk keseluruhan gula darah pada tubuh gitu. Di mana hormon insulin kan fungsinya untuk menurunkan gula darah. Nah, di mana gula darah pada tubuh itu bisa dikatakan areanya luas, tidak terbatas gitu. Karena kalau kita itu kelebihan gula darah yang komplikasi penyakitnya itu ya tidak hanya penyakit yang ada pada pankreas tapi bisa berimplikasi atau berkomplikasi pada penyakit-penyakit lainnya gitu. Nah, selain dia itu dibedakan sistem hormon bedakan antara kecepatan dan area rangsangannya, kita itu bisa lihat juga kalau sistem hormon dan sistem saraf itu bisa dibedakan dari strukturnya gitu. Dimana kalau dilihat struktur sistem saraf itu dia itu terdiri dari neuron, akson, dan dendrit. Kalau dibedakan dari jenisnya, sel saraf itu ada yang dinamakan sel saraf motorik. Sel saraf sensorik dan interneuron. Nah, terus untuk sistem hormon, di mana kalau dilihat dari strukturnya, sistem hormon itu bisa dikatakan kan karena kelenjar hormon itu banyak. Tapi kalau dilihat dari strukturnya, jadi dia itu ada ini pada sistem hormon itu ya bisa dikatakan strukturnya itu bergantung pada tipe kelenjarnya. Pada tipe kelenjarnya. Nah, terus untuk dari jenisnya, sistem hormon itu sebenarnya
nggak ada ini sih, nggak ada pembeda secara jelas antara jenis pada sistem hormon, tapi nanti dari sistem hormonnya itu ada pembedanya. Tapi kita bahas nanti dulu. Nah, setelah kita bahas ini, mungkin kita langsung saja ke sistem saraf. Nah, pada sistem saraf, ketika tubuh itu merespon, itu bisa secara langsung maupun secara tidak langsung. Di mana dalam bahasa yang lebih familiar, mungkin bagi teman-teman itu udah dengar ada yang disebut dengan secara respon sadar dan respon tak sadar. Nah, perbedaannya apa? Sebenarnya perbedaan antara respon sadar dan respon tak sadar itu dia tuh dibedakan dari jalur rangsangannya. Tangannya. Pada respon sadar, dia itu akan melalui otak. Sedangkan pada respon tak sadar, dia itu akan melalui yang namanya interneuron. Nah, sebenarnya berkaitan dengan sistem saraf juga, ada yang disebut dengan saraf simpatik dan parasimpatetik. Tapi untuk penjelasan lebih lanjutnya mungkin karena simpatik dan parasimpatetik ini bisa dikatakan cukup detail. Jadi mungkin kakak bagikan catatannya di lain waktu saja. Nah, sebenarnya bisa dikatakan kalau sistem saraf itu dia itu bisa dibedakan jadi beberapa tipe dan bisa dikatakan itu luas sekali gitu. Nah, tapi yang dan itu biasanya menghafal gitu. Dan kebetulan kakak nggak suka menghafal. Jadi mungkin kakak jelasin konsep-konsep penting saja. Eh, lanjut ke sistem hormon aja. Nah, pada sistem hormon, di mana sistem hormon ini dia itu dapat dikatakan sistem hormon itu merupakan suatu sistem yang memerlukan memerlukan stimulus yang spesifik. Nah, kenapa dikatakan stimulus yang spesifik? Nah, tadi kan di awal sudah kakak jelaskan gitu, di mana sistem hormon itu dia itu berkaitan dengan kelenjar. Nah, kelenjar dia itu dapat mensekresikan suatu hormon, dia itu perlu suatu stimulus. Nah, stimulus yang diperlukan agar kelenjar dapat mensekresikan suatu hormon itu haruslah suatu stimulus yang spesifik. Nah, untuk gambaran lebih jelasnya mungkin kakak coba share screen. Oke, mungkin udah kelihatannya. Oke, ini ya gambarannya untuk sistem saraf dan sistem hormon. Oh iya, mungkin ada yang belum kelewat, belum dijelasin tadi. Nah, di sini bedanya antara sistem saraf dan sistem hormon itu juga, dia itu perbedaannya itu dari medianya gitu. Nah, pada sistem hormon, media suatu kelenjar, misalnya kita endokrin selnya kita anggap dia itu kelenjar pankreas. Nah, suatu kelenjar dia itu mensekresikan suatu hormon itu melalui pembuluh darah gitu. Nah, sebenarnya alasan kenapa dia itu kecepatan rangsangan pada sistem hormon itu lambat,
Ya karena dia itu melalui pembuluh darah gitu. Nah, selain dia itu lambat, dia itu juga bisa dikatakan luas gitu. Kenapa dia itu bisa luas? Kan karena pembuluh darah itu kan hampir melingkupi keseluruhan tubuh manusia. Nah, sedangkan dari hormon-hormon ini dia itu dapat melakukan suatu difusi. Difusi itu perpindahan, mungkin bagi teman yang belum tahu difusi itu apa? Difusi itu perpindahan konsentrasi, perpindahan zat dari konsentrasi tinggi, konsentrasi tinggi ke rendah. Nah, dia itu akan melakukan suatu difusi ke organ-organ yang membutuhkan dari hormon insulin itu. Nah, sedangkan berbeda pada neuron, nah sistem neuron itu dia itu penghantarannya medianya itu tidak melalui pembuluh darah, tapi media pada sistem neuron itu dia itu melalui suatu sel-sel neuron. Nah, di mana dia itu melalui suatu akson. Nah, sebenarnya dia itu di akson ini ada yang disebut dengan selubung mielin, tapi di gambar tidak digambarkan. Ada yang disebut dengan selubung mielin. Dia itu selubung mielin itu melingkupi akson. Nah, lanjut ke tipe-tipe persinyalan antar sel. Nah, sebenarnya kalau ini sepertinya nggak masuk materi SMA. Oke, kita lanjut saja. Tapi mungkin kalau yang ikut Olimpiade Biologi, setidaknya atau harusnya gitu, belajarlah tentang tipe-tipe persinyalan sel. Oke, nah pada sistem hormon, dia itu ada yang dikenal dengan sistem endokrin dan ada yang disebut dengan sistem eksokrin. Nah, bedanya apa? Perbedaan antara sistem endokrin dan sistem eksokrin yaitu melalui perambatannya gitu. Nah, kan kita tadi udah tahu gitu kalau pada sistem endokrin perambatannya itu melalui pembuluh darah. Nah, berbeda dengan endokrin, sistem eksokrin dia itu langsung gitu. Dia itu tanpa suatu media khusus. Nah, kelenjar-kelenjar pada sistem eksokrin ini dia itu langsung mensekresikan hormon-hormonnya gitu. Nah, contoh dari kelenjar eksokrin itu yaitu pankreas. Nah, kenapa kelenjar pankreas itu ada di endokrin dan dia itu ada pada eksokrin? Nah, sebenarnya kelenjar pankreas ini dia itu merupakan suatu kelenjar endokrin sekaligus kelenjar eksokrin dan eksokrin. Nah, tadi mungkin kita review lagi kalau endokrin itu dia itu dihantarkan melalui media pembuluh darah untuk hormon-hormonnya, sedangkan pada kelenjar eksokrin dia itu langsung disekresikan begitu saja gitu. Nah, berkaitan dengan mekanisme hormon sampai target. Nah, dia itu ada yang disebut dengan simple pathway atau suatu jalur yang sederhana. Ada yang satu jalan endokrin sederhana, ada yang disebut dengan neurohormon, dan ada yang gabungan antara keduanya yaitu neuroendokrin gitu. Nah, untuk dari jalur-jalurnya antara jalur sederhana endokrin, neurohormon dan neuroendokrin. Nah, cara membedakannya itu ya pada endokrin dia itu tidak melibatkan suatu sistem neuron, sedangkan pada neurohormon itu melibatkan suatu sistem neuron. Nah, apa itu kalau ada itu dengan neuroendokrin, itu merupakan gabungan antara endokrin dan sistem neurohormon. Nah, terus berkaitan dengan mekanisme penerimaan dan respon hormon. Nah, mekanisme penerimaan dan respon hormon itu dia itu dibedakan gitu. Ada yang melalui reseptor pada membran selnya dan ada yang langsung pada inti selnya. Nah, kok bisa seperti ini? Alasannya itu dia itu dikarenakan pada
sifat kimia dari hormonnya itu sendiri, di mana berkaitan dengan sifat kimia hormon. Nah, hormon ini dia tuh dibedakan menjadi berapa jenis berdasarkan sifatnya. Nah, ada yang disebut dengan hormon peptida. Nah, ada yang disebut dengan hormon lipid. Nah, bedanya apa? Kalau pada hormon peptida, dia ini sifat dari hormonnya itu dia itu hidrofilik gitu. Sedangkan pada ini sifatnya bentar, ini hidrofilik. Nah, sedangkan pada hormon lipid dia itu hidrofobik. Nah, mungkin bagi teman-teman yang lupa apa itu hidrofilik dan hidrofobik, di mana hidrofilik itu kan artinya hidro kan air gitu. Nah, filik itu suka air. Nah, sedangkan hidrofobik itu dia itu tidak suka air. Nah, sekarang kalau kita lihat akibatnya apa? Nah, ingat kembali, ini kan membran sel gitu. Nah, membran sel dia itu terdiri dari fosfolipid bilayer. Fosfolipid bilayer. Nah, fosfolipid bilayer itu kalau kita zoom in gambarnya, dia itu kan terdiri dari suatu fosfat dan dua asam lemak gitu. Di mana kepalanya itu fosfat dan ininya itu asam lemak. Nah, akibatnya apa? Nah, karena dia itu terdiri dari fosfolipid bilayer, dia itu bersifat semi permeabel. Nah, karena dia itu bersifat semi permeabel, berarti suatu zat itu dia itu tidak bisa masuk secara langsung gitu. Nah, yang bisa masuk secara langsung adalah suatu hormon yang bersifat lipid gitu. Atau dia itu memiliki sifat hidrofobik. Nah, sebenarnya ini tidak berlaku untuk hormon saja. Dia itu bisa berlaku untuk zat-zat atau unsur-unsur lain. Nah, lalu bagaimana dengan hormon peptida? Nah, hormon peptida masuk dan mengaktifkan kelenjar untuk mensekresikan suatu hormon untuk mengaktifkan suatu organ agar dia itu bisa bekerja sesuai dengan hormonnya. Dia itu perlu yang namanya dengan reseptor. Nah, mungkin bagi teman-teman yang itu reseptor itu teh apaan gitu. Nah, reseptor itu mirip kayak kita belajar waktu di kelas 11 semester 1 itu yang kita sebut dengan protein integral gitu. Nah, suatu hormon yang bersifat peptida, agar dia itu bisa mengaktifkan sifat dari hormon, dia itu perlu menempel pada reseptor terlebih dahulu. Nah, berbeda dengan suatu hormon yang bersifat lipid, agar dia itu bisa mengaktifkan suatu hormonnya, misalnya kita anggap itu misalnya dia itu hormon insulin, di mana hormon insulin bukan satu hormon yang hormon peptida gitu. Nah, berarti hormon insulin kalau ada itu hormon insulin itu hormon peptida berarti yang ini. Nah, dia itu agar itu bisa menurunkan kadar gula darah, itu perlu berikatan dengan suatu reseptor. Nah, nanti setelah dia itu berikatan dengan reseptor akan terjadi suatu regulasi gen yang berakibat pada turunnya kadar gula darah. Nah, mungkin kalau teman-teman yang nggak tahu contoh dari hormon lipid itu misalnya pada FSH dan LH. Nah, oke. Ya mungkin untuk jalur-jalurnya, dia itu kalau secara sistematis ada yang disebut dengan reception, di mana penerimaan, ada yang disebut dengan signal transduction, pemrosesan, dan ada yang disebut dengan respon. Nah, mungkin yang perlu digarisbawahi di sini alternatif respon hormon gitu. Nah, kalau kita lihat tadi kan kakak sudah bilang gitu, kalau suatu sistem hormon dia itu bekerja dengan suatu reseptor yang spesifik gitu. Nah, selanjutnya akibatnya itu apa? Nah, kalau dia itu berbeda reseptor, itu akan menghasilkan suatu respon yang berbeda juga gitu. Nah, misalnya
ini satu hormon yang sama. Ini hormon epinefrin gitu. Nah, ketika suatu hormon epinefrin dia itu menempel pada pembuluh darah. Nah, di mana dia itu beda reseptor gitu. Di mana kalau yang pertama itu ada epinefrin alfa, yang kedua itu adalah epinefrin beta. Nah, epinefrin alfa dia itu akan berakibat pada facial constriction, di mana facial constriction ini merupakan penyempitan pembuluh darah. Nah, ada yang juga disebut dengan vessel dilatation atau pelebaran pembuluh darah. Nah, selain suatu reseptor yang berbeda akan menimbulkan efek yang berbeda, di mana sel yang berbeda juga akan mengakibatkan efek yang berbeda. Nah, kita lihat pada epinefrin beta. Nah, pada epinefrin beta, ketika dia itu berikatan dengan reseptor pada pembuluh darah, dia itu akan mengakibatkan dilatation atau pelebaran pembuluh darah. Tapi ketika epinefrin beta, dia itu berikatan dengan sel yang ada di hati, dia itu akan memicu terjadi glycogen breakdown atau dia itu yang berakibat pada pelebaran pembuluh darah. Nah, sebenarnya mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, jadi informasi saja. Nah, glikogen itu apa? Glikogen ini merupakan suatu polimer. Nah, mungkin teman-teman kan masih asing gitu. Apa sih itu polimer? Polimer itu dia itu merupakan suatu gabungan dari suatu monomer. Nah, monomer itu apa? Monomer itu merupakan suatu kompleks atau suatu molekul yang di mana dia itu bisa dari karbohidrat, lipid ataupun protein. Tapi pada kasus glikogen ini dia itu merupakan suatu monomer dari glukosa. Di mana glukosa itu merupakan suatu kelas kimia dari karbohidrat. Nah, nantinya epinefrin beta ini dia itu akan memecah glikogen. Nah, pemecahan glikogen itu berakibat pada bertambah banyaknya glukosa pada tubuh sehingga kadar glukosa pada tubuh itu akan naik. Oke. Mungkin untuk tipe-tipenya itu bisa dilihat dari sini ya. Itu ada hipotalamus, tipe-tipe kelenjar pada tubuh, ada hipotalamus, pituitary. Nah, sebelumnya mungkin ada gambarnya di sini. Oke. Oh iya, di sini. Sebelum kita beranjak ke hipotalamus itu apa, mungkin kakak nggak jelasin ini semua, mungkin karena terlalu panjang, mungkin bisa dibaca-baca sendiri. Nah, mekanisme umum kontrol hormonal itu ada yang disebut dengan positive feedback dan ada yang disebut dengan negative feedback. Nah, di mana pada positive feedback dia itu memperkuat sinyal, dengan pada negatif feedback dia itu akan menghambat pelepasan sinyal. Nah, setahu kakak yang positive feedback itu misalnya pada hormon oksitosin. Nah, kenapa hormon oksitosin ini dia tuh termasuk pada umpan balik positif? Di mana maksudnya umpan balik positif? Oke, mungkin kita langsung saja ke sini aja. Mungkin kakak gambarin saja gitu. Hmm, oke. Kita mulai dari contohnya itu misalnya negatif feedback. Nah, di mana negatif feedback dia itu berkaitan dengan gula darah. Nah, ketika kadar gula darah pada manusia itu naik, maka tubuh akan merespon dengan cara mengeluarkan hormon insulin. Nah, bagaimana cara kerja hormon insulin ini? Gimana cara kerja hormon insulin ini? Dia itu akan
sel glukosa itu akan diubah menjadi glikogen. Nah, nanti ketika glikosa diubah menjadi glikogen, itu gula darah itu akan turun. Kenapa turun? Karena glukosanya kan yang awalnya itu banyak kan udah diubah gitu jadi glikogen, yang awalnya itu banyak ya menjadi lebih sedikit gitu. Nah, ini yang disebut dengan negatif feedback. Nah, maksudnya negatif feedback ketika dia itu yang awalnya itu naik, dia itu akan turun gitu. Nah, berbeda dengan negatif feedback, ada yang disebut dengan positive feedback. Di mana positive feedback itu ketika dia itu responnya itu naik di awal, hasil akhirnya itu akan tinggi juga gitu. Nah, contohnya kan tadi Kakak sudah bilang, dia itu contohnya itu oksitosin gitu. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu itu apa itu oksitosin, di mana oksitosin itu merupakan suatu hormon ya dalam biasanya bekerja dalam persalinan dan dia itu berfungsi untuk kontraksi dalam uterus gitu. Nah, itulah suatu yang bisa dikatakan alasan kenapa misalnya kalau orang-orang persalinan atau ibu-ibu persalinan itu ya bisa dikatakan hormon oksitosinnya itu tinggi gitu. Nah, pada positive feedback, hormon oksitosin yang tinggi ini, dia itu akan berakibat pada kontraksi uterus yang semakin meningkat gitu. Nah, inilah alasan kenapa dia itu disebut dengan positive feedback. Karena dia itu awalnya dia itu tinggi dan dia itu akan memberikan respon yang meningkat juga. Berkebalikan dari positive feedback, nah negatif feedback itu yang awalnya dia itu tinggi, dia itu akan mengakibatkan suatu respon yang berkebalikan gitu. Nah, coba kita bayangkan gitu, sedangkan pada persalinan dengan suatu negatif feedback, maka ya tidak mungkin gitu bisa keluar ini, bayinya itu bisa keluar. Itu merupakan suatu hikmah gitu. Dan bagaimana cara kita memperoleh hikmah itu ya itu dengan belajar biologi. Oke, mungkin ini aja sih konsepnya yang berkaitan dengan umpan balik positif dan umpan balik negatif. Oke, kita balik lagi ke PPT-nya. Nah, itu ada yang suatu kelenjar. Dia itu pusatnya itu dia itu ada di hipotalamus. Nah, hipotalamus itu apa? Nah, hipotalamus itu merupakan suatu organ yang terletak pada otak, tapi di bagian otak yang ini. Bisa dilihat di gambar. Oke, mungkin sebelum kakak jelasin tentang hipotalamus, mungkin kakak mau bahas kembali tentang umpan balik dan umpan balik yang negatif. Kan ini kakak menjelaskan itu kan berkaitan dengan suatu sistem hormon. Nah, kakak mau coba yang berkaitan dengan sistem saraf. Nah, sebenarnya yang berkaitan dengan umpan balik ini dia itu tidak hanya berkaitan dengan sistem hormon gitu. Nah, contoh dari umpan balik lainnya itu misalnya pada homeostasis. Nah, homeostasis itu apa? Di mana homeostasis itu adalah dari kata homo yang berarti sama, tapi tujuan dari homeostasis itu adalah menstabilkan tubuh. Nah, sekarang kita bahas tentang homeostasis yang berkaitan dengan temperatur. Nah, tubuh pada suhu yang tinggi, tubuh akan melakukan berbagai macam regulasi agar menurunkan suhu tubuhnya kembali ke suhu yang normal. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, temperatur temperatur tubuh normal itu berkisar di sekitar 37 derajat Celcius.
sekitar 37 derajat Celcius. Nah, pada suhu yang tinggi, tubuh itu akan melakukan beberapa regulasi gitu dalam untuk menurunkan suhu tubuhnya kembali ke suhu normal. Salah satunya yaitu berkaitan dengan peredaran darah tadi, di mana tubuh itu, nah, yang merespons suhu tubuh yang tinggi itu merupakan suatu bagian otak, yaitu hipotalamus, organ di otak yang dinamakan hipotalamus. Nah, yang berperan sebagai respon untuk mengukur kalau suhu tubuh itu sedang tinggi itu adalah organ hipotalamus ini. Nah, ketika suhu tubuh yang tinggi, nah, tubuh itu akan menormalkan kembali suhunya dengan cara melakukan beberapa mekanisme, di mana mekanisme yang dilakukannya itu dengan cara vasodilatasi, dilatasi, dan yang kedua itu dengan cara kelenjar keringat. Kelenjar keringat itu aktif mensekresikan mensekresikan keringat. Nah, vasodilatasi itu apa? Vasodilatasi kan tadi pelebaran pembuluh darah. Nah, ini mungkin ada sedikit konsep di sini. Nah, kalau pada vasodilatasi, misalnya pada pembuluh darah yang ukurannya seperti ini, ketika dia itu mengalami vasodilatasi, dia itu kan akan semakin besar. Nah, akibatnya apa? Ketika suatu pembuluh darah, dia itu mengalami pelebaran atau yang dinamakan vasodilatasi ini, volume darah itu akan meningkat. Volume darah yang dialirkan itu meningkat, tapi kecepatan alirannya itu menurun. Nah, selanjutnya konsep lagi berkaitan dengan kelenjar keringat. Nah, misalnya kita anggap ini ada kulit manusia. Ini kulit di tangan. Ketika dia itu mengeluarkan keringat, ini kita anggap ini air. Nah, air ini dia tuh digunakan sebagai media penguapan. Media penguapan. Di mana media penguapan dari suhu tubuh yang tinggi. Nah, lanjut lagi berkaitan dengan ini. Nah, akibatnya apa? Suhu tubuh kembali normal. Kembali normal. Nah, kalau dia itu naik lagi, dia itu akan mengalami siklus seperti ini. Nah, terus, nah kenapa ini kakak kaitkan dengan umpan balik negatif? Kenapa? Karena ketika dia itu akan dari yang tinggi, yang awalnya itu tinggi, dia itu akan rendah gitu. Nah, inilah yang dinamakan dengan umpan balik negatif. Tapi ini kan yang tidak berkaitan dengan sistem hormon. Oke, mungkin lanjut lagi. Kakak share screen untuk PPT-nya yang ini. Nah, hipotalamus dan hipofisis itu dia itu berkaitan gitu. Nah, di mana hipofisis itu dia itu juga disebut sebagai master of gland. Karena setiap kelenjar pada tubuh dia itu yang menjadi pusat awal kerjanya yaitu di hipofisis. Nah, hipofisis itu sendiri dia itu dibedakan menjadi yaitu hipofisis anterior dan hipofisis posterior. Nah,
Bedanya apa? Ya, bedanya itu pada bagian hormon yang disekresikan. Di mana pada hipofisis posterior yang di hormon-hormon disekresikan itu adalah hormon ADH, hormon oksitosin. Sedangkan pada hipofisis hipofisis anterior hormon-hormon yang disekresikan itu adalah hormon TSH, ACTH, FSH, PRL, GH, dan endorfin. Nah, di mana jumlahnya itu 6 hormon. Oke, mungkin kita lanjut ke hipotalamus. Tapi ini kayaknya nggak ke materi SMA. Ini ada kelenjar pituitary, kelenjar tiroid yang kakak udah singgung tadi sedikit. Tapi kelenjar tiroid itu dia tuh fungsinya itu menghasilkan hormon tiroksin, di mana hormon tiroksin itu disebut juga sebagai hormon pertumbuhan. Nah, sebenarnya hormon tiroksin itu dia itu fungsinya itu lebih ke metabolisme tubuh gitu. Yaitu lebih efeknya itu lebih ke metabolisme tubuh. Nah, terus ada yang disebut dengan paratiroid, di mana paratiroid itu akan mensekresikan hormon ini, hormon PTH. Nah, thyroid gland selain dia itu menghasilkan hormon tiroksin, dia itu juga menghasilkan hormon kalsitonin, di mana suatu hormon di mana hormon kalsitonin dia itu bekerja secara antagonis dengan hormon PTH, di mana hormon kalsitonin dia itu berfungsi untuk menurunkan kadar kalsium pada darah, sedangkan hormon PTH atau parathyroid hormon dia itu berfungsi untuk meningkatkan kadar kalsium pada darah. Nah, bagaimana cara hormon kalsitonin ini dia itu menurunkan kadar kalsium, yaitu dengan menstimulasi elevated blood calcium, dan itu berkaitan dengan tulang intinya. Tapi mungkin untuk penjelasan lebih lanjutnya, mungkin kakak share aja gitu, soalnya berkaitan dengan tulang. Nah, oke, ini dari hormon tiroid tadi, di mana hormon tiroid itu dia itu berfungsi untuk meningkatkan laju metabolisme. Nah, apa yang akan terjadi apabila hormon tiroid ini tidak ada yang atau dia itu mengalami gangguan? Nah, penyakit-penyakit yang umum terjadi adalah keretinisme diganti. Di mana keretinisme itu dia itu disebut juga sebagai penyakit kekerdilan, di mana kekerdilan ini bisa jadi disebabkan karena tiroksinnya itu kurang gitu. Dan gigantisme itu karena dia itu kelebihan tiroksin. Tapi intinya dia itu mungkin takutnya nanti kakak salah, tapi dia itu kedua hal ini dia itu terjadi karena adanya ketidakseimbangan pada produksi hormon tiroksin. Oke, gak kaitannya itu ada yang disebut dengan morbus Basedow, di mana morbus Basedow itu merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh ketidakseimbangan hormon tiroksin. Di mana hormon Basedow itu ditandai dengan mata yang melotot. Nah, lanjut ke sintesis dan regulasi hormon tiroid. Mungkin intinya hormon-hormon itu dia itu berkaitan dengan homeostasis, di mana homeostasis itu untuk menseimbangkan tubuh dengan beberapa regulasi. Untuk regulasinya itu sebenarnya tidak dijelaskan untuk materi SMA untuk yang tiroid. Mungkin kita loncat. Ini mungkin ada pertanyaan, tapi kita loncat saja. Nah, ini tadi kalsitonin kan dia itu fungsinya itu, bentar, kalsitonin tadi kan fungsinya itu tuh menurunkan kadar kalsium. Nah,
Bagaimana cara mekanisme terregulasinya? Dia itu akan melakukan deposisi kalsium pada tulang gitu dan mengurangi reabsorpsi kalsium pada ginjal. Nah, akibatnya apa? Kadar kalsium pada darah itu akan stabil, di mana kadar kalsium pada darah itu umumnya itu sekitar 10 miligram per 100 mililiter darah. Nah, lalu sebaliknya, ketika kadar kalsium itu turun, maka yang akan bekerja itu adalah hormon PTH, di mana hormon PTH itu merupakan hormon yang disekresikan oleh kelenjar paratiroid. Untuk regulasinya itu yang pertama itu akan menstimulasi untuk kalsium pada tulang itu, mengeluarkan kalsium pada tulang. Nah, dan dia itu akan meningkatkan reabsorpsi kalsium pada ginjal dan meningkatkan juga rea- eh, pengambilan kalsium pada usus. Nah, hal itu berakibat pada peningkatan dari kadar kalsium pada darah sehingga yang awalnya dia itu turun, dia itu akan kembali ke normal. Dan ini merupakan suatu contoh dari umpan balik negatif. Oke, kita lanjut ke hormon pankreas, di mana hormon pankreas itu berkaitan dengan insulin dan glukagon. Nah, insulin itu apa? Kan insulin itu fungsinya untuk menurunkan kadar gula darah. Baliknya glukagon itu meningkatkan kadar gula darah. Mungkin yang teman-teman yang perlu ketahui di mana insulin ini dia itu diproduksi oleh sel-sel beta, sedangkan glukagon itu diproduksi oleh sel alfa. Nah, lanjut ke pankreas. Mungkin kalau teman-teman yang baru baru ini, mungkin teman-teman yang belum tahu, selain dia itu pankreas itu terdiri dari sel alfa dan sel beta, ada yang disebut dengan sel delta. Mana sel delta itu dia itu akan mensekretkan suatu hormon yang dinamakan hormon somatostatin. Nah, untuk fungsinya dia itu fungsi sebenarnya hormon somatostatin dia itu bekerja secara antagonis dengan si hormon insulin dan hormon glukagon karena dia itu bersifat inhibit gitu. Dimana inhibit itu akan menginhibisi dari produksi hormon insulin dan hormon glukagon. Nah, mungkin lanjut ke sini. Ini kan suatu homeostasis dari gula darah pada manusia di mana kadar gula darah normal pada manusia itu di mana gula darah itu 90 miligram per 100 mililiter darah. Nah, apa yang akan terjadi ketika kadar gula darah pada tubuh yang naik? Sel-sel beta pada pankreas itu akan mensekresikan insulin, di mana insulin itu sendiri itu akan mengubah glukos itu menjadi glikogen, di mana yang awalnya glukosanya itu tinggi, dia itu ketika dia itu diubah, dia itu yang banyak ini diubah menjadi glikogen, sehingga kadar glukosa yang tinggi itu akan menjadi rendah. Atau dia itu nggak dikatakan rendah sih, tapi normal gitu. Nah, lanjut sebaliknya apabila kadar gula darah pada tubuh itu turun, nah sel-sel alfa itu akan mensekresikan hormon glukagon, di mana hormon glukagon itu menstimulus pemecahan glikogen menjadi glukosa, di mana glukos yang awalnya dikit turun, dia itu akan menjadi ketika dia itu akan dipecah oleh hormon glikogen itu akan dipecah menjadi banyak glukosa, tapi dia itu akan berhenti pemecahan glukosa itu sampai kadar glukosanya itu normal. Nah, karena dia ini turun dan yang ini tuh naik. Nah, ini disebut dengan
umpan balik negatif atau negatif feedback. Oke. Nah, lanjut diabetes atau penyakit yang terkait dengan hormon pankreas yaitu diabetes mellitus. Di mana diabetes mellitus tipe 1 itu diabetes mellitus ini dia tuh dibedakan jadi dua tipe, ada yang tipe 1 dan tipe 2. Di mana tipe 1 itu disebabkan karena berkurangnya produksi insulin. Nah, sedangkan diabetes mellitus tipe 2 itu disebabkan karena berkurangnya responsitivitas sel target terhadap insulin. Nah, pada diabetes mellitus tipe 1, di mana diabetes mellitus tipe 1 ini itu bisa jadi dia itu disebabkan karena suatu penyakit komplikasi yaitu penyakit autoimun. Nah, apa itu autoimun? Nah, pada dasarnya kan imun-imun pada tubuh kita ada itu akan menyerang patogen-patogen yang masuk pada tubuh. Nah, penyakit autoimun di mana sel-sel imun yang awalnya itu berfungsi dalam membunuh atau menyerang patogen, dia itu bukannya menyerang patogen, tapi dia itu akan menyerang si insulin ini. Nah, karena itu menyerang insulin, hal itu berakibat pada berkurangnya produksi insulin. Nah, sehingga terjadi diabetes mellitus. Nah, yang berakibat pada kadar gula darah yang tinggi. Oke, ini ke hormon kelenjar adrenal mungkin yang perlu dibedakan antara hormon kelenjar adrenal itu yang biasanya konsepnya itu di korteks dan di medula. Di mana di korteks itu dia tuh mensekresikan suatu hormon ini. Korteks itu dia tuh mensekresikan hormon hormon eh, aldosteron dan kortisol. Sedangkan pada adrenal itu merupakan mensekresikan hormon epinefrin dan norepinefrin. Nah, di mana hormon-hormon pada korteks tadi, di mana yang hormon pada korteks itu tadi yang kortisol dan aldosteron. Itu merupakan hormon-hormon yang turunan dari steroid. Nah, sedangkan hormon-hormon pada medula seperti epinefrin dan norepinefrin itu merupakan hormon-hormon turunan dari asam amino. Nah, sebenarnya itu bedanya apa? Seperti mungkin yang udah kakak jelaskan, mungkin bisa dinonton lagi recording videonya. Dimana kalau hormon dia itu bisa langsung ketika dia itu masuk ke dalam sel tubuh, dia itu hormon-hormon turunan steroid, dia itu itu bisa langsung masuk ke sel. Sedangkan pada hormon hormon turunan asam amino, dia itu perlu suatu reseptor sehingga akan mengaktifkan fungsi dari suatu kelenjar. Nah, ini merupakan perbedaan antara korteks adrenal dan medula adrenal. Mungkin bisa dibaca. Ini stres jangka pendek versus stres jangka panjang. Ini hormon gonad, di mana hormon gonad itu hormon yang berkaitan dengan kelamin, di mana hormon gonad ini regulasinya itu ada itu negatif feedback juga, di mana itu FSH dan LH. Mungkin bagi teman-teman yang sering keliru gitu, di mana hormon FSH dan hormon LH dia itu tidak hanya diproduksi oleh wanita saja, tapi hormon ini juga diproduksi oleh pria. Tapi mungkin yang khusus untuk wanita itu mungkin estrogen dan progesteron. Oke, lanjut ke hormon dan kelenjar adiposa, di mana kelenjar adiposa itu merupakan suatu kelenjar lemak. Nah, yang di mana sel-sel adiposa itu mengeluarkan hormon leptin. Hormon ini yang berfungsi untuk menunda rasa lapar.
Ini hubungan sistem hormon dan obesitas. Dimana hormon, oh ya mungkin belum dijelaskan diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 itu dia itu disebut juga resistensi insulin, di mana kadar insulin pada tubuh itu banyak, tapi tubuh itu tidak dapat merespon kadar insulin dikarenakan terjadinya resistensi gitu. Nah, resistensi itu kan artinya kebal, mana tubuh itu tidak lagi dapat merespon hormon insulin. Itu diabetes mellitus tipe 2. Nah, selanjutnya itu sistem kontrol hormon berkaitan dengan urin itu ada hormon ADH dan hormon aldosteron. Di mana dia itu kalau berkaitan dengan urin, maka secara otomatis dia itu akan berkaitan dengan regulasi pada ginjal. Oke, yang di sini. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, di sini kan dia itu ada glomerulus. Bagian ini, oh ya ini sudah ada glomerulus. Terus bagian setelah di glomerulus dia itu akan mengalami suatu filter di ini terjadi filtrasi. Nanti akan disaring kembali di proximal atau tubulus contortus proximal, TKP singkatannya. Dia akan mengalami lengkung Henle, di mana lengkung Henle itu ada yang descendant. Descendant itu yang menurun dan ada yang ascendant. Yang ascendant itu yang menanjak. Nah, nanti dia itu akan difilter kembali di tubulus contortus distal di sini, dan terakhir dia akan melalui tubulus collectivus. Nah, nah ini mungkin untuk yang zat-zat yang yang di dan zat-zat yang difilter pada ginjal, di mana ketika dia itu hasil filterat dari glomerulus, dia itu masih mengandung garam, asam karbonat, hidrogen, urea, glukosa dan asam amino, dan beberapa obat. Dan nantinya di tubulus contortus proximal yang akan difilter itu adalah asam karbonat, klorida, yang akan dikeluarkan atau yang di uptake itu adalah, ya benar, asam karbonat, klorida, terus kalium, hidrogen, dan amonia. Nah, nantinya di tubulus contortus yang menurun dia itu adalah air. Ini H2O ya, air ya. Hidrogen dan amonia. Nah, sedangkan pada tubulus contortus yang menurun itu dia itu hanya di filter itu hanya air saja. Sedangkan pada tubulus ascendennya dia itu di filter itu adalah NaCl. Nah, pada tubulus contortus distal itu sama, dia itu ada air, asam karbonat, kalium, hidrogen, dan klorida. Nah, pada tubulus collectivus itu merupakan gabungan gitu, biar lebih mudah ingatnya, dia itu gabungan dari tubulus yang descendant dan ascendant, di mana descendannya itu adalah air dan ascendannya itu adalah NaCl. Nah, ini merupakan osmolaritas atau tekanan osmolaritasnya, di mana dengan osmolaritas ini dia itu sebenarnya dia itu berkaitan dengan aktif transport dan pasif transport. Tapi mungkin nggak disebutkan lebih lanjut. Jadi mana hormon ADH, di mana hormon ADH itu memicu reabsorpsi air terutama di tubulus distal dan tubulus collectivus. Di mana reabsorpsi air ini meningkat akibat dilepaskannya aquaporin, di mana aquaporin itu merupakan celah pada sel gitu. Banyaknya reabsorpsi air akan meningkatkan tekanan darah, di mana reabsorpsi air itu meningkat akan meningkatkan tekanan darah. Tekanan darah yang meningkat berakibat pada volume urin yang berkurang dan menjadi lebih pekat. Berarti semakin banyak direabsorpsi, ya mungkin semakin banyak yang direabsorpsi, dia itu volume urinnya itu akan berkurang. Selain volume urinnya itu berkurang, urinnya itu akan menjadi semakin pekat.
Nah, kalau dilihat dari tipenya hormon ADH itu dia itu disekresikan oleh hormon pituitary posterior dan dia itu berbentuk di ya. Terus untuk sekresinya itu langsung dipicu ketika osmolaritas darah yang tinggi. Osmolaritas darah yang tinggi itu bisa jadi disebabkan ketika orang itu mengalami dehidrasi dan pemasukan garam dalam jumlah yang besar. Oke, ini mungkin untuk gambarannya. Osmolaritas darah tinggi itu ketika dehidrasi atau pemasukan darah yang besar. Itu akan langsung mengaktifkan hormon ADH. Ini selanjutnya hormon aldosteron. Di mana hormon aldosteron tadi kan dia itu disekresikan oleh korteks adrenal dan dia itu berfungsi dalam mereabsorpsi ion natrium, di mana dia itu tidak mengubah osmolaritas darah, tapi dia itu mengubah volume urin, tapi tidak mengubah osmolaritasnya. Berbeda dengan ADH tadi, dia itu menurunkan volume urin, tapi osmolitas darahnya itu berkurang juga, di mana akibatnya dari tingginya hormon ADH itu akan berakibat pada urin yang semakin pekat. Di mana regulasi dari hormon aldosteron ini itu disebut juga dengan RAS atau renin angiotensin aldosteron system. Mungkin ini enggak dijelaskan di SMA. Oke, ini organ lain. Mungkin sekian kelas kita pada sore hari ini. Kakak mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kurang lebihnya terima kasih. Bila wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kakak rekordernya kakak share ya sama catatannya.